Bitcoin all time high. Beli koin apa nih sekarang? Secara historis, bulan Juli sering jadi periode yang cukup oke untuk market kripto, dan ini sudah terbukti ya. Sekarang kita bisa lihat pola yang mirip terjadi. Bitcoin udah all time high lagi, sangat impulsif kenaikannya. Di sisi lain, kalau kita perhatikan untuk altcoin, belum terlalu banyak bergerak signifikan, alias masih banyak yang jauh dari all time high. Situasi kayak gini biasanya muncul di fase awal rotasi market, saat fokusnya masih di Bitcoin, dan altcoin ini mulai nyusul pelan-pelan, mulai naik sebenarnya, tapi nggak even buat all time high. Nggak ada jaminan arah market akan sama persis ya, seperti misalkan sebelumnya 2021, tapi kondisi seperti ini sangat menarik untuk kita perhatikan dan kita cari momentum. Di video ini, saya akan bahas 5 aset yang menurut saya menarik untuk dipantau dan secara low risk, karena ini yang kita bahas adalah blue chip coin. Saat ini memang pergerakan market ini masih fokusnya kalau kita lihat di Bitcoin. Rotasi ke altcoinnya memang belum masif, tapi perlahan kita bisa mulai lihat awalnya seperti Ethereum yang udah mulai rally dan Bitcoin dominance yang mulai turun sedikit. Tapi dari sisi makro situasinya juga belum sepenuhnya stabil. Seperti ketegangan politik, habis itu kita lihat lonjakan volatilitas di berbagai aset global termasuk di crypto, oil, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan market crypto sendiri, seperti misalkan contohnya Bitcoin di bulan lalu sempat mengalami koreksi ketika ada berita perang, ketika ada berita penyerangan, ketika ada berita ketegangan geopolitik. Tapi sangat cepat pulihnya, sangat cepat naiknya, even sekarang udah all time high lagi. Meskipun sekarang market belum masuk fase euforia gimana, ekspektasi soal potensi buran udah mulai bermunculan. Investor udah mulai membangun posisi, tapi masih cenderung fokus ke aset-aset dengan fundamental kuat dan likuiditas tinggi. Jadi sebenarnya ini adalah fase di mana banyak pelaku market memilih tetap untuk defensif sambil menunggu momentum yang lebih jelas. Dan kalau bicara soal posisi yang paling kuat di fase ini, nama pertama yang muncul ya udah pasti Bitcoin. Jadi yang pertama, Bitcoin. Bitcoin ini masih jadi pemimpin utama di market. Di tengah ketidakpastian global dan rotasi yang belum sepenuhnya jalan ke altcoin, Bitcoin tetap menarik inflow yang paling besar, terutama dari institusi. Bitcoin dominance yang masih ada di angka yang cukup tinggi, dan sejauh ini belum ada tanda distribusi besar dari holder jangka panjang. Sejak peluncuran ETF spot, total inflow ke Bitcoin udah tembus puluhan miliar dolar. Dan itu jadi salah satu katalis positif kenapa Bitcoin ini masih kuat secara struktur. Banyak investor yang juga melihat Bitcoin ini sebagai safe haven, karena stabilitasnya, likuiditasnya, dan posisi naratifnya. Saat banyak altcoin belum menunjukkan pergerakan, Bitcoin tetap menjadi pilihan utama bagi para investor. Jadi Bitcoin ini yang wajib untuk ada di portfolio kita, at least 40%. Yang kedua, Binance Coin atau BNB. BNB masih jadi salah satu aset yang paling stabil di sektor altcoin, terutama karena fungsinya sebagai core utility token di seluruh ekosistemnya Binance. Meskipun pergerakannya belum seagresif Bitcoin, fundamentalnya tetap kuat, baik dari sisi utilitas maupun dukungan ekosistem. Token ini terus digunakan dalam berbagai produk Binance, mulai dari trading fee, staking, hingga partisipasi dalam program seperti Megadrop atau Launchpool, dan lain-lain. Semua produk utama Binance tetap terhubung langsung dengan BNB, sehingga menciptakan demand yang relatif stabil meskipun kondisi market berfluktuasi. Selain itu, supply-nya juga terus dikurangi secara berkala lewat mekanisme burn yang secara bertahap bikin tekanan inflasi lebih rendah dibandingkan altcoin lainnya. Saat ini, banyak investor melihat BNB sebagai bagian dari infrastruktur utama di market. Selama Binance masih jadi exchange dengan volume terbesar dan fitur terbanyak, posisi BNB kemungkinan tetap solid. Yang ketiga, Solana. Solana jadi salah satu altcoin yang terus menarik perhatian, terutama karena aktivitas on-chain-nya yang tinggi. Kalau kita lihat dari jumlah transaksi harian, wallet aktif, dan pertumbuhan di sektor NFT dan juga meme coin, hal ini membuat Solana tetap menarik sampai sekarang. Meskipun jaringannya sempat mengalami isu stabilitas di masa lalu, belakangan performa Solana jauh lebih solid. Banyak sekali proyek baru, termasuk yang bersifat komunitas dan eksperimental, lebih memilih untuk rilis di Solana karena kecepatan dan gas fee yang cukup rendah. Baru-baru ini, Solana juga baru kembali menjadi sorotan setelah peluncuran ETF pertamanya secara resmi disetujui di Amerika Serikat pada 2 Juli 2025. Dengan adopsi yang tetap tinggi dan dukungan komunitas aktif, Solana masih jadi salah satu pilihan utama yang menarik untuk diperhatikan. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu Hedera atau HBAR. HBAR mungkin bukan altcoin paling populer, tapi jadi salah satu proyek yang konsisten secara fundamental. Hedera bukan blockchain tradisional, tapi menggunakan teknologi hashgraph yang dirancang untuk efisiensi dan kecepatan. Dan ini jadi nilai tambah di tengah kebutuhan akan solusi yang scalable. Hedera juga punya dukungan dari nama-nama besar seperti Google, IBM, LG, dan masih banyak lagi. Meskipun pergerakan harganya belum terlalu signifikan, perkembangan ekosistem tetap berjalan. Beberapa integrasi baru di sektor reward asset dan juga digital identity mulai muncul, dan itu bisa jadi satu katalis positif untuk kedepannya. HBAR cocok sekali untuk investor yang lagi nyari alternatif di luar layer 1 mainstream, tapi tetap punya pondasi teknologi
dan dukungan institusional yang kuat. Yang kelima, yang terakhir, yang mungkin kalian semua udah tahu, yaitu XRP atau Ripple. XRP masih jadi salah satu altcoin paling menarik dari sisi narasi, regulasi, dan adopsi di sektor pembayaran lintas negara. Setelah melewati proses hukum yang panjang dengan SEC, status legal XRP di Amerika Serikat jauh lebih jelas dibandingkan kebanyakan altcoin lain, dan itu jadi faktor yang diperhitungkan oleh banyak investor institusi. Ripple juga terus memperluas kemitraannya dengan bank dan lembaga keuangan global, terutama di wilayah Asia dan Timur Tengah. Fokusnya tetap di use case real world, yaitu pengiriman data internasional yang cepat dan murah, bukan cuma sekedar hype, tapi aplikasi yang sudah terbukti di lapangan. Meskipun harganya belum banyak bergerak, banyak yang menilai XRP sebagai aset yang punya potensi besar saat market mulai fokus ke aset dengan utilitas nyata dan kepastian regulasi. Setelah kita tahu aset mana yang cukup potensial, langkah selanjutnya adalah melakukan eksekusi. Nah, ini sangat penting dilakukan lewat jalur yang aman. Salah satu hal yang mendasar yang sering diabaikan adalah memilih exchange yang tepat untuk membeli dan menyimpan aset. Kalau untuk exchange, saya selalu bilang, kalau kalian mau taruh dalam porsi besar, at least kalian harus pakai yang ada di top 5. Di luar top 5, ya bisa lah, saya juga ada pakai, tapi saya cuma taruh sebagian kecil dari aset saya. Dan sampai sekarang, portofolio saya paling banyak tetap masih ada di Binance, karena Binance merupakan exchange terbesar secara global nomor 1 di dunia. Binance ini juga masih jadi pilihan utama para investor karena punya likuiditas yang tinggi, akses ke banyak aset, dan sistem yang udah terbukti stabil. Jadi untuk kamu yang baru mau mulai, misalkan mau investasi ke aset Bitcoin, ya, atau misalkan koin lain seperti BNB, Solana, semuanya bisa diakses dalam satu platform yang terintegrasi. Bukan cuma soal trading atau investasi, tapi Binance juga punya ekosistem yang sangat lengkap. Biasanya yang jadi favorit kalian yaitu Launchpad, Megadrop, Simple Earn, dan masih banyak lagi. Semua itu bisa jadi satu pintu untuk dapetin exposure ke berbagai project crypto tanpa harus pindah-pindah platform. Kalau kamu belum pernah buat akun Binance, bisa buat via QR yang ada di sini, atau bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Untuk download app-nya, saya juga sudah taruh semuanya lengkap di deskripsi, tinggal cek aja. Dengan link atau QR yang ada di sini, kamu akan dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup. Dan diskon fee transaksi atau rebate 20% ini akan sangat berpengaruh dalam jangka panjang. Misalkan, kalian kena fee transaksi $2.000. Nah, 20%-nya itu $400, itu akan masuk ke akun kalian. Jadi kalau kalian belum punya akun, bisa langsung buat via QR atau linknya ada di deskripsi, supaya bisa dapetin rebate atau diskon fee transaksi 20%-nya. Kalau kalian suka sama pembahasan seperti ini, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol like-nya dan subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.